adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di sini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah hadir di samping saya adalah Ratu Meta. Apa kabar Halo Ibu? Bayu. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya, sama-sama. Punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman mistis sih Yang nggak masuk akal gitu. yang nggak masuk akal pernah lah ya dulu ya. Pernah melihat sesosok setan. Terus dulu ya setan kayak kuntilanak, terus kayak genderuwo, terus kuntilanaknya tuh apa sih sampai terbang di atas itu Sebentar, pernah. ceritanya kayak nggak menyeramkan, sosoknya biasa aja. Emang terbiasa ngeliatnya. Udah terbiasa. Dan nggak terganggu tuh, nggak ketakutan. Ya awalnya ketakutan. Awalnya untuk awal pertama ketakutan, tapi kalau untuk sekarang harus percaya dan apa ya? Karena kalau misalkan katanya ya, konon katanya kalau misalkan kita ngelihat setan itu, kita akan dapat rezeki dan sial untuk setannya itu. Tapi emang benar, kenyataannya seperti itu gitu. Jadi percaya nggak percaya ya. Akhirnya terbukti, setelah terbukti besoknya aku ngelihat setan lagi, ya aku ngeberanin diri aja. Karena sugestinya adalah ini sebentar lagi insya Allah dapat rezeki. Iya itu. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja dan mudah-mudahan beneran akan datang terus rezekinya mengalir ya. Amin. Terus ada lagi, Bay. Apa lagi? Jadi kemarin tuh aku tuh sempat mimpi didatengin almarhum nenek aku sama kakek aku kan. Nah setelah itu sempat saya nolong kakek dan nenek saya, tapi beliau tidak pernah mau menengok ke muka aku gitu. Jadi memang beliau tuh nggak mau ngeliat gitu. Akhirnya pas besoknya lagi aku dapat lagi rezeki. Baik, mudah-mudahan sih mimpi tapi nggak mengganggu dan membahayakan ya. Baik, Ratu Meta, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis guna-guna karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Alvin. Selamat malam Mas Alvin. Malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Aku datang ke sini pengen ceritain masa lalu aku. Ada apa dengan masa lalunya? Dulu aku pernah punya dendam sama seorang teman. Karena saking keselnya, aku dikasih semacam kayak ajian gitu sama temanku, karena temanku juga merasa kesian sama aku dan dia juga kesel. Dan temanku ngajarin kalau habis pakai itu langsung tebarin aja ke ke halaman rumahnya. Apa efeknya? Efeknya itu dia sakit-sakitan. Oke. Dia sakit-sakitan, akhirnya sampai nggak masuk kerja. Baik, tujuan Anda datang ke sini tuh apa? Tujuan datang aku ke sini, aku pengen ngebersihin semua. Karena pas aku ngelakuin kayak gitu, aku sering dihantuin kayak di mimpi-mimpiin buruk. Oke. Kalau gitu, mudah-mudahan malam hari ini bisa bersih semuanya. Kami akan ajak Mas Alvin untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Alvin, dengan tanggal lahir 10 Maret 1994, saya melihat masa lalu dari Alvin sempat menjadi korban kejailan teman-temannya yang berdampak sampai saat ini. Akibat dari perbuatannya, ia sulit sekali mengendalikan dirinya sendiri. Ketakutan yang saat ini dirasakan olehnya karena ia mengganggu tempat tinggal dari makhluk gaib. Saya melihat sosok pocong. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk
Alvin dengan tanggal lahir 10 bulan 3 1994. Mas Alvin ini karena dendam, dia melakukan ritual, diajak temannya ke dukun untuk membalas sakit hatinya dan mendapatkan garam yang ditabur di rumah orang yang bikin dia sakit hati dan efeknya si orang tersebut sakit-sakitan. Iya. Tapi belakangan sering mendapatkan gangguan gaib, makanya malam hari ini ingin menghilangkan semua terornya. Gimana, Ran? Ya, menghilangkan dendam sakit hati sih sebenarnya tidak bisa sama orang ya. Pelajaran buat kita dendam dan sakit hati kan harusnya diri kita sendiri yang harus hilangin. Ya, gimana pun juga paranormal pun atau karena penasihat spiritual yang paling jago pun rasa dendam dan rasa iri, dendam dan marah pasti juga susah dihilangin kan. Itu kan hilanginnya diri sendiri. Iya. Mas Alvin, boleh kami tahu nggak yang bikin sakit hati sampai segitunya tuh apa sih, Mas? Sakit hatinya, kalau buat cari muka ke bos, aku masih toleransi ke dia. Oke. Cuman kalau namanya aku lagi dekat sama perempuan, tiba-tiba dia juga pengen ikut deketin perempuan itu, aku nggak bisa. Nah, tanpa sepengetahuan aku, tiba-tiba seminggu kemudian dia jadian. Nah, aku kira nggak ada masalah kan. Terus dia manggil aku, Ram, sini. Kenapa? Pas aku datengin, dia ngasih tahu kalau dia lagi ciuman berdua sama cewek itu. Siapa yang nggak kesel? Dendam lah intinya ya. Iya. Sakit hati karena orang yang dia suka diambil sama Iya, dia. iya. Kenapa nggak rebut balik? Ya kalau aku kan orangnya nggak banyak ngomong ya. Lebih baik aku diarinin aja deh. Berarti nggak segitunya dong, nggak segitu kepengennya untuk perjuangin perempuan itu. Ya cuman kalau perempuannya suka sama dia, kalau aku masuk kayaknya aku nggak pas banget gitu. Dan juga males juga ya kalau misalkan gini loh, itu pacar kita yang kita sukain ternyata sama teman kita sendiri, ya kan? Logikanya segitu Logikanya ya. iya. Terus Itu aja. Akhirnya temanku ngeliat kan kalau pas dia manggil aku, dia ngasih tahu kalau dia lagi ciuman sama cewek itu. Temanku kesel, aku dipanggil, Ram sini, kenapa? Lu diem ya, ini gue kasih, ini udah gue baca-bacain. Tengah malam nanti lu ke rumahnya dia, lu taburin sampai belakang-belakangnya. Dan sehari masih belum bekerja, 2 hari baru dia minta izin, dan sampai sekarang dia masih sakit-sakitan. Berarti udah puas dong. Kalau buat puas sih, puas banget. Dan efek sampingnya itu, setelah aku ngasih garam itu, aku sering dimimpin buruk. Kayak aku berenang di tengah-tengah kali, cuman isinya buaya-buaya gede semua. Terus mimpi yang kedua, aku tuh dapat mustika ular. Saking panasnya mustika itu, aku lepas dan aku lari dong. Pas aku lari, di setiap pijakan aku itu ular semua. Itu selama 4 hari berturut-turut aku dimimpin buruk terus. Sampai ada yang diuber-uber pocong. Yang terakhir sampai diuber-uber kuntilanak. Itu mimpi buruknya ada pengaruh dengan Iya. garam yang dia tabur nggak, Roy? Ada garam yang dia tabur. Mengerikan sekali ya. Itu garam dari mana ya? Nggak tahu, tiba-tiba teman aku ngasih aja. Nih, Nggak nanya itu dari mana. enggak. Mungkin karena dia juga kesel kali ya. Karena kan teman yang ngasih garam itu dia asik sama aku. Dan aku juga asik sama dia. Akhirnya dia misalnya ngasih bantuin aku supaya dia nggak celaka juga. Dan akhir-akhir ini tuh aku dapat bisik-bisikan gaib. Sampai keluarga aku terancam. Ada yang bisikin gini. Aku bilang, aku kan masih sabar. Ini apa aku ada yang bisikin kayak gini? Pade lu. Awalnya ada aku yang cowok, cuman belakangan ini kok dia minta sampai ada aku yang bontot. Gak ada lu yang bontot, cowok. Dua-duanya. Suaranya kayak cowok gitu. Juga. Oh, jujur ya Mas Alvin, kau kebanyakan jimat ya? Kalau buat jimat ya,
Jadi selain garam, dikasih jimat juga? Atau sebelumnya udah punya jimat? Sebelumnya aku udah nyimpen, istilahnya kan aku tertarik dengan hal-hal kayak mitologi, terus urban legend sama mistik gitu. Nah, dan aku penasaran, aku pengen ngoleksi barang-barang antik, dan ternyata itu pas temanku lihat itu ada isinya. Setelah tahu ada isinya diapain sama Mas Alvin? Pas ada isinya sebelumnya aku masih santai-santai aja. Cuman kok belakangan ini kayak ada yang ganggu-ganggu aku gitu. Dikasih berat. sajen, dimandiin, disembah gitu nggak? Diritualin? Enggak, Jimat-jimat itu jadi cuma simpen doang? disimpan. Cuman ada satu jimat yang aku sukain banget. Itu modelnya semacam kayak pedang kecil. Cuman oke, itu istimewa banget buat aku. Istimewanya karena bentuknya. Aku urus sampai dia nggak pernah berkarat deh. Urus tuh maksudnya dengan cara dimandiin? Kayak dimandiin, Pakai apa? ada pakai air kembang, terus Oh, dicelupin setiap hari Jumat aku mandinya. ya diritualin dong. Iya, aku ritual. Emang diisi, dipanggil makhluk gaibnya. Iya. Saya menggambar banyak makhluk di sini. Mudah-mudahan Mas Alvin. mengerti apa yang saya gambarin. Ada Ular ular, itu. ada pocong, Cowok. ini rambut Kuntilanak. panjang, ini kuntilanak ya. Kuntilanak. Sama tengkorak. Oh, itu artinya Mas Alvin itu dihuni oleh banyak makhluk gaib yang nggak kira-kira. Teman kamu nih. Serem kan? Iya banget. Berat. Sampai kapan Mas Alvin kamu hidup seperti ini? Nah, makanya tujuan aku datang sini, aku pengen ngebersihin semua. Biar apalagi kan aku pengen magang ke Jepang, biar nggak ada gangguan-gangguan. Takutnya di masa depan nanti keluarga aku yang cemas. Kalau kayak gini Jimat-jimat jadi itu udah ketergantungan gitu ya? bisa jadi. Itu benda-benda antiknya semuanya ditempatin di satu box atau dipajang, dikasih tau orang. Yang lain aku taruh di satu tempat, cuman yang istimewa itu aku pisahin. Nanti kalau pergi ke Jepang itu dibawa. Kalau ini udah lepas mau enggak. Takutnya aku nikah di sana. Oh, Ada makhluk yang datang sekarang. Kuntilanak. Itu kan apa gambar? Teman kamu yang datang. Mas Alvin, kalau Anda masih bisa mendengar saya, tolong kendaliin, tolong kontrol. Jangan biarin apapun yang mencoba untuk masuk ke dalam diri Anda dari kuntilanak. Biar kuntilanaknya masuk. Ya, baik. Bisa dengar saya? Sebuah Apa tadi yang Anda rasakan, Mas Alvin? Aku seperti bengong. Aku bengong. Dan itu tiba-tiba kayaknya aku terpaku sama gambar yang di depan itu. gambar apa? Gambar yang kuntilanak. Jadi kamu melihat dia datang itu. Ini ada sangkut pautnya nggak? Dulu aku pernah bilang, wah, aku nggak pernah dapet cewek nih. Lebih baik gue pacaran sama kuntilanak daripada sama cewek. Itu ada sangkut pautnya nggak, Karo? Ucapan adalah doa. Astaga, kok ngomong sesembarangan itu ya? Akhirnya benar-benar kejadian deh. Kuntilanaknya rambutnya panjang, siluman ular yang menyeramkan. Sosok kuntilanak itu tadi datang ke sini dan coba masuk ke dalam dirinya Alvin ya, Ran? Betul sekali. Kenapa lagi ya? Mas Alvin. Ya. Mas Alvin coba fokus ya, Mas.
Jangan sampai bengong lagi. Iya. Iya. Baik kak. Kamu ada yang mau tanya nggak? Masih cuma ngelihatnya aja merinding juga aku. Berasa berat berarti ya selama ini ya. Iya. Apalagi kemarin belum lama. Aku kan orangnya kalau malam suka main komputer. Tiba-tiba aku lagi main komputer, itu berat banget sebelah kiri. Sampai aku lemes. Sampai aku nggak niat main game. Bisa kejiwaan kamu pastinya tiap hari bakal terganggu. Itu dia, makanya aku tuh setiap aku duduk main komputer, di sebelah kanan aku seperti ada yang loncat-loncat, ada anak kecil lewat, terus ada yang ngintip dari tangga. Cuman aku bilang, mungkin ilusi. Cuman terus-terusan ada, giliran aku lihat nggak ada. Nggak, Aku aja ngeliat kamu kayak puyeng gitu tuh gak sih? Iya. Oh iya Kak Roy, aku pengen nanya nih. Kata orang tua aku, di belakang rumah aku, persisnya di dapur atau di kamar mandi, itu katanya ada kuntilanak. Cuman, aku kan demen sama hal-hal mistis gitu. Akhirnya, tanpa sadar, aku ngasih nama dia. Aku ngasih nama dia. Sekarang gini ya, kamu nggak usah ganggu keluarga aku. Kamu kalau emang pengen jadi teman aku, jadi temen. Aku kasih nama kamu Akeno. Siapa namanya? Akeno. Akeno. Iya. Akeno nama si kuntilanak. Iya, Iya, nama. itu nama aku ambil dari sebuah karakter di film-film Jepang. Alvin, saya pengen banget memancing makhluk halusnya keluar. Si kuntilanak. Akeno-nya. Ya, termasuk Akeno juga. Apakah ada barang-barang yang bisa Barang-barang yang bisa dilihat. membuat Kau bawa sesuatu nggak? Ada di belakang. Yang mungkin bisa mendukung atau membuktikan semua cerita yang disampaikan tadi barusan. Ada. Oh iya, silakan. Menyanyi yang mana? Saya jadi Roy Kiyoshi. I'm trying. Hah? Bisa aja sih dia. Gila. Feelingnya. Bener, bener. Tapi serem banget ya. Kalau kuntilanak itu ada di rumah udah gitu dia berteman sama kuntilanak sampai dikasih nama gitu. Tapi sebenarnya dia nggak takut tapi malah bersekutu. Udah menjiwai banget itu. udah menjiwai banget sih. Udah serem banget sih sebenarnya. Kuntilanak jadinya Jadi keputusan yang mereka diambil dia tuh juga jadi iya jadi keputusan itu melalui dia. Jadi tuh Bisa apapun kepengaruh. itu permintaan pasti melalui dia terus. Jadi udah nggak punya Iya. kan? Jadi udah gak punya keyakinan. Iya. Biasanya kan yang kamu bilang kalau minta sama mereka akan ngasih, tapi mereka akan minta timbal balik kan. Akan minta sesuatu lagi diambil Ambil dari sesuatu lagi dong. Mereka punya timbal balik. dan itu menjadi timbal balik. Nah, itu yang jadi korban. Itu apa ya, Mas? Ini garam. Terus menyanyi mana? Ini menyanyi ada. Oh itu garam Yang yang setiap hari kamu ditabur. ditaburin ya. Iya. Oh. Di sini siapa yang nanya Barang. Aku pengen pilih peserta satu. Cari penonton yang mana, Mas? Aku pengen dia. Minta menyanyi dong. Aku pengen buktiin kalau aku ini benar. Aku pengen buktiin kalau aku ini benar. Coba ikutin nggak apa-apa, ikutin. Tapi jangan membahayakan ya. Dia Tiba-tiba bisa dia harus melakukan masuk. dia bisa ini
efek dari Di sini aku juga pengen nyama ke Roy. siapa aja. Bang, diangkat aja deh. Diangkat Angkat aja. aja, take off. Diangkat aja. Sarah, kamu mau coba saya apapun, saya tidak akan balas. Nyerang saya ya, buat apa ya? Di sini teman-teman aku nggak suka sama Kak Roy. Terus kalau nggak suka gimana? Nggak tahu karena auranya itu loh. Karenanya mengganggu dia banget. Ganggu dia banget maksudnya. Nggak bisa sentuh saya. Dia mulai kerasukan gimana kayaknya, Ran. Mas Alvin. Salvin. Mau nyamperin takut. Ini masuk sosok lain lagi. Kenapa kamu nggak pernah kasih adik-adik kamu? Kenapa? Dia sendiri sih sebenarnya bisa netralisir. Jadi dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Yang lebih tahu ya. Iya. Dia nggak mau pergi dari badannya si Alvin ini. Lagian juga dia enjoy dan memelihara itu gitu. Karena udah kelamaan mungkin. Jadi gimana mau ini mau dibersihin. Dia punya banyak jimat. Iya betul. Iya. Jadi dia merasa udah enjoy ya. Iya. Dia kirim guna-guna ke orang. Terus Aku yang ada di dalam benda kecil itu.
benda kecil. Mana? Benda Yang kecil. selalu dia mandiin. Oh, ada dia bilang satu barang antik yang dia rawat, dia ritualin dan mandiin kembang. Ya, itu di mana ya? Nggak tahu, dia nggak bawa ke sini nih. Dipisahin. Aku minta adik-adiknya. Aku minta nyawanya. Oh, ini yang minta tumbal adenya, Roy. Dia bilang dia oke. selalu dapat bisikan untuk numbalin adenya soalnya. Oh iya, yang tadi dia bilang itu loh. Oh Iya. beda lagi ya ini ya? Beda lagi, ini yang tumbal. Saya minta air. Kayak siluman monyet ya, Roy. Bisa. Aku pengen ikut pergi sama kamu. Kamu jangan ninggalin kami. Tapi nggak ngerti apa maksudnya. Kamu jangan ninggalin kamu. Oh, jadi siluman itu bersatu. Kamu bilang pengen pergi keluar negara. Buat apa? Di sini teman-teman kamu banyak. Dia ngomong sama si Alvin ini sebenarnya. Tadi penonton juga sampai muntah darah gitu, kenapa ya, Roy? Iya. Kasihan loh itu penontonnya. Saya nggak yakin Hidup, muncul hidup. dia keluar masuk kayaknya pura-pura ya. Iya, iya bro. Mesti gimana pun berantakan nih, kita tetap akan percaya. Mas Alvin. Alvin, Sampai di ini ya, di kuat ya. Ini kan berat banget Ini loh minum benahin. dulu deh. Lagi sampai habis. Sampai habis. Kasian banget ya. Kamu udah bisa berdiri. Itu adalah air penetralisir dia di dalam tubuhnya. Karena garam meningkat energi negatif dari tubuh seseorang. Biasanya garam juga untuk buat rendam di kaki. Iya. Itu Kak Roy, itu yang aku pengen dilangin. Karena tuh setiap aku tidur, kadang aku dimimpin dia. Kadang setiap aku kemana-mana, bawanya rasanya dengki ke orang. Setiap aku pergi ke tempat rame, mau di dalam kereta, mau di bis. Mas Alvin, sorry, saya potong. Jadi sebenarnya Mas Alvin nyadarin kalau ada sosok gaib yang datang mempengaruhi pikiran, bisik-bisik tuh Mas Alvin nyadarin ya? Sadar, cuman aku Kalau nggak didengerin, nggak diikutin, apa resikonya? itu dia, takutnya dia masuk dan nggak tahu deh akhirnya. Tapi emang belum pernah dicoba gitu? Belum Kamu pernah, ngelawan karena gitu? aku selalu bertahan. Karena aku nahan, kayak 2 hari lalu aku lagi main komputer. Karena aku kan sering nonton hal-hal mistis. Setiap aku nonton hal-hal mistis, dia rasanya pengen masuk terus. Kayak nonton apa, uji nyali gitu, dia rasanya pengen masuk ke dalam tubuh aku. Cuman aku masih tahan, aku masih ingat sama yang atas, aku selalu istighfar. Makanya dia nggak pernah bisa masuk. Dan di sini dia tiba-tiba dia langsung dar, langsung nge-strength aku gitu. Ini Roy sudah melakukan netralisir, sudah cleansing dengan minum air yang dicampur dengan garam gitu banyak. Mudah-mudahan sih ini akan membuat Mas Alvin justru mengecok dia nih, si makhluk-makhluk itu supaya nggak datang lagi. Iya. Tapi jimat-jimat itu memang harus diapain ya Roy, barang-barang antik dia. Disita dan diisolasi. Iya, harus dibawa ke sini. Harus dimasukin ruang isolasi. Mungkin dulu aku pernah kesurupan. Dulu aku di tahun 2009, aku itu pernah kena kasus. Semacam kayak, aku kan dulu, jadi ada yang nggak senang sama keluarga aku di tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu dia mitnah keluarga aku. Dia bilang, gue pengen menjarain adiknya, si Koko. Tapi nggak dipenjarain kan? Nggak bisa, karena umurnya masih di bawah umur. Oke. Di situ aku yang jadi sasarannya. Di situ aku yang jadi sasarannya. Terus jadi ada Dan- kasus. Jadi ada kasus.
mungkin Kak Bayu atau Kak Roy sempat dengar tahun 2009 anak di bawah umur salah tangkap sampai 4 bulan baru disidang bebas. Nah di situ aku kesel kan, pas aku di dalam penjara, di dalam lapas yang isinya orang bener-bener brutal. 4 bulan aku di dalam penjara baru disidang bebas. Aku nuntut, karena aku nggak seneng, aku nuntut balik. Dan aku tuh nuntut balik, polisinya tahu kalau aku nggak salah. Sampai keluarga aku dihujat. Akhirnya di situ aku kesel, tuntutan aku nggak diterima, langsung kayak aku kesurupan gitu. Mulai dari situ sampai sekarang aku Jadi sering kesurupan. Iya, Jadi punya sering digangguin sama pegangan-pegangan keluarga. mistis gitu. Iya. Mas Berarti Alvin, lama boleh juga sih ya. kita balik lagi ke meja. Aku agak sakit sebentar di sini. Saya ke belakang sebentar ya. Seriously. Seriously. Itu dia langsung kehabisan energi loh. Ngadepin ada 3 sosok gaib tadi keluar masuk di badan Mas Alvin. Mungkin Dan ini Alvin kelihatannya- paling parah ya. Iya, Mas Alvinnya itu memang Alvin ya, Alvin. Sebetulnya aku udah tahu udah lama Kak. ini kayaknya belum cuma ingin lepas terornya, tapi nggak mau melepas ritual mistis. Semua, aku sekarang udah, istilahnya aku udah nggak mau berbau-bau mistis lagi. Jimat-jimat, benda-benda gaib gitu. Paling kalau ini selesai ini aku buang. Biarin dia hidup jalan. Ya kalau masih ada diritualin, itu akan mengundang makhluk-makhluk gaib emas, malah isi benda-benda tadi. Aku sempat sadar sih, karena kan aku kan orangnya itu demen kayak benda-benda mistis, kayak dari arkeolog gitu deh. Semoga dengan saya netralisir tadi dengan minum air agak pekat garamnya bisa terhindar ya dari mara bahaya dan malapetaka lagi ya. Dan jangan lupa juga berdoa pada yang di atas karena nggak akan bisa orang jadi Oh iya Kak Roy, aku ada satu yang pengen dibilang. Mungkin Kak Roy itu kan seorang indigo. Aku pengen nanya, kalau ada bisikan, ini satu bisikan juga Kak Bayu. Cuman dia baik, kayak ngasih tahu aku, jangan lewat itu. Kalau mau lewat gang itu pakai headset. Di pohon jambu itu ada petualangan. Batin kamu yang cari. Iya, bener banget Kak. Makanya aku tuh, ini siapa yang ngasih tahu? Ini siapa? Dan gak lama bener, aku lewat gang itu, aku disiram pasir atau tanah gitu dari pohon jambu. Dan aku langsung gak bisa gerak. Terus belum lama nih, seminggu yang lalu, kejadian 2 hari. Di hari pertama, dia bilang gini, pokoknya jangan deh. Jangan pulang tengah malam, kuntilanak lagi ada. Nggak lama adek aku pulang kerja. Biasa kan adek aku itu kan pulang kerja kan malam. Dia kumpul-kumpul dulu di pos, istilahnya di tempat nongkrongnya dia. Salah satu temannya bener ngelihat, dikira karung, ternyata kuntilanak. Mas Alvin, jadi menurut Anda ada sosok baik juga yang selalu memberikan peringatan? Bener buat banget Mas Kak Alvin? Bayu. Ya, oke. Mungkin ya nggak tahu. Roy ngelihatnya apa emang itu warisan leluhur yang sosok ngejagain dia, Roy? Pertama-tama saya mau lurusin indigo dan six sense. Indigo dan six sense itu berbeda. Orang yang punya indera keenam belum tentu indigo. Indigo udah pasti punya indera keenam. Jadi itu 2 pribadi yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai menggampangkan, oh ini indigo bisa lihat-lihat seperti itu. Itu six sense sebenarnya. Karena indigo harus dites melalui tes IQ, EQ, SQ, dan benar-benar foto aura. Jadi tidak gampang mengklaim diri kita indigo atau seperti itu. Iya, makanya aku Nah, mau nanya kalau pribadi udah- ke Kak Roy kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, ya udah jalanin aja. Berarti kamu punya pendamping, teman pendamping yang kelihatan. Tapi ngasih indigo atau bukan, saya sih harus dicek dulu. Gitu. Itu yang ganggu aku banget juga. Intinya sih bisikan-bisikan itu pasti sampai kapanpun menurut saya ya, dan dari cerita semua Roy yang ketemu semua partisipan itu selalu ada sih.
masalahnya mau diikutin atau enggak gitu aja. Iya. Sekarang aku sih sadar. Ya, tinggal dipilih aja mana yang diikutin, mana yang diabaikan. Iya bener. Iya betul, jadi kalau misalkan kayak itu harus balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kita yang bisa mutusin sebenarnya ya. Oh iya. Cuman kalau dia nih kayak ya mungkin dari makhluk itu tadi ya. Aku dibikin kayak orang gila. Enggak, Anda nggak kayak orang gila. Kami ngeliat Anda normal-normal aja kok. Dia flat of idea gitu. Ya, jadi emang harus dipilih sih ide mana yang diikuti, pikiran-pikiran mana yang diikuti. Enggak, aku mau nanya, itu yang tadi kamu lakuin sama penonton itu kan sampai keluar darah. Dia nggak Jadi- nyadar. Oh, jadi selama ini yang kamu lakukan sama yang kamu dendam sama orang itu sama juga begitu? Lebih parah apa? Sakit-sakitan. sampai Sakit-sakitan. sekarang. Itu yang garam dikasih sama temen aku. Lebih parah daripada itu? Iya, lebih parah. Ada lagi Alvin yang bisa saya bantu? Ya, kalau bisa ya udah cukup deh Kak. Jadi semuanya udah keluar dan Iya. aku datang ke sini hasilnya ada. Ya, yang penting tadi udah dinetralisir. Iya. Sosok itu udah nggak kalau akan buat datang makhluk-makhluk lagi. ini gimana Kak? Makhluk-makhluk ini ya itu tadi udah diusir kan sama Nanti pelan-pelan perlahan-lahan Iya. kamu udah menarik lagi. Dia menarik makhluk halus. mereka akan cari tempat lain ke alamnya. Mereka cari tempat lain atau orang lain yang frekuensinya sama. Nah itu dia, jangan sampai sama frekuensinya makanya. Anda juga harus fokus terus dalam hidup. Betul. Terima kasih ya Mas Alvin. Terima Selamat kasih malam. Mas Alvin. Kesalahan sekecil apapun adalah sebuah kesalahan. Bertingkah lakulah yang sewajarnya dan jangan mengundang sesuatu kejahatan masuk ke dalam diri Anda. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki puluhan teman gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andre. Silakan. Selamat malam Mas Andre. Selamat malam. Apa yang mau Mas Andre ceritakan? Begini mas, saya tuh paling seneng sama berteman sama hal-hal gaib, setan, genderuwo. Saya sangat senang. Itu nggak normal loh. Sejak kapan ya? Sejak lama lah. Oke. Dan itu gimana cara berteman dengan makhluk-makhluk gaib gitu? Saya ritual, Dengan cara? dengan cara ritual manggil arwah-arwah, setan, genderuwo. Selama ini nggak pernah terganggu dengan kehadiran mereka? Enggak, karena saya nggak seneng berteman sama manusia. Saya lebih senang berteman sama hal-hal gaib. Kenapa bisa gitu? Terlanjur suka sama hal kayak gitu. Apa yang bikin lebih menarik berteman dengan makhluk gaib dibanding manusia? Hal gaib saya sangat senang karena beda sama manusia. Manusia tuh orang yang suka yang gimana-gimana, tapi hal gaib tuh pokoknya saya suka banget. Oke. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Jadi gini, saya pengen menghilangkan rasa negatif saya supaya saya nggak seperti kayak gini lagi. Negatif seperti apa? Negatif ya, saya pengen jadi manusia yang normal, nggak kayak yang saya lakukan sebelumnya. Jadi menurut Anda berteman dengan makhluk gaib itu tidak normal? Iya. Kadang saya kalau ketemu sama manusia tuh bawaannya suka pengen marah aja. Oke. Emosi ya. Makanya mau di stop semuanya malam hari Ya, ini. saya pengen di stop. Baik. Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Biar ada seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri dengan nomor rumah 8 dan tanggal lahir 10 Agustus 1990. Sosok yang memiliki karakter yang aneh dan juga tertutup. Entah kenapa dari pikirannya Andri
Saya membaca kalau ia suka sekali pergi ke suatu tempat yang tidak disukai oleh manusia lainnya. Saya merasa diri Andre berada di alam lain, dan ia sangat seperti tersesat dan kehilangan arah. Saya juga melihat adanya makhluk besar yang menjaga Andre sampai saat ini, dan telah menjadi temannya, bersatu dalam jiwanya. Saya melihat sosok Andre berteman dengan sosok genderuwo berbulu hitam bertaring panjang. Malam, Malam, Roy. silahkan duduk semua. Terima kasih. Baik, Ya. Andre dengan tanggal lahir 10 bulan 8 1990 dan nomor rumah 8. Andri lebih senang berteman dengan makhluk gaib. Makanya dia merasa berteman dengan manusia tidak nyaman ya. Tapi justru belakangan jadi sering emosional dan sudah mengganggu hidupnya. Makanya ingin punya kehidupan yang lebih normal, menghilangkan sosok-sosok gaib dan berteman dengan manusia biasa. Betul ya? Betul. Waktu dulu di sekolah kamu dikucilkan ya? Iya benar, saya dikucilkan. Andri, saya lebih tua lah ya. Maksud saya bertanya baik-baik. Tapi kalau Andre punya masalah, just calm down, santai gitu. Kita nggak ngucilin kamu kok, kita bertiga ya. Iya. Clara Tumeta enggak kan ya? Enggak. Bayu Oktara enggak kan? Kamu juga enggak. Kamu kebayang-bayang masa lalu. Ini saya akan gambarin sosok yang ada di pikiran kamu. Mas Andri, kenapa begitu dibahas soal dikucilkan tiba-tiba jadi emosional? Emang saya kalau ketemu orang yang benar-benar saya nggak senang sama dia. Sama siapa? Roy. Oh, oke. Sama Roy. Kenapa? Tapi Tentu pasti ada alasannya, bukan? apa alasannya? Buat gue gak suka. Nggak tahu. Saya merasa saya nggak suka sama dia, tau nggak? Hah? Lah, tapi Mas Andri tahu kan mau minta tolong untuk mendapatkan kehidupan yang normal, minta bantuan Roy, tapi nggak suka sama orang yang mau ngebantu. Nggak tahu, saya emang terkadang tiba-tiba kalau misalnya ngeliat manusia yang baru kenal, saya suka kayak gini. Emosional, temperamen aja gitu. Saya maklumin kok. Saya nggak marah. Saya mah sabar, seribu sabar. Sering. Iya. Kan lagi deh. Sabarnya Mahadewa deh. Tapi dia kenapa Roy? Tiba-tiba temperamen gitu? Apakah Dia mengingat dan mengulas masa lalu cerita yang ketika dia dibully. Dan Andre di sini ingin normal. ingin normal? Dalam konteks apa normal? Gak mau lagi berteman dengan makhluk gaib, tapi Gaib. berteman dengan manusia seperti kita semua. Tapi mungkin Roy karena dia selalu temperamen seperti ini, jadi nggak nyaman juga orang berteman. Emang, kan orang jadi males sama dia. Negatif terus gitu Iya. pikirannya. Kamu pernah coba nggak kalau misalkan kamu belajar lebih sabar lagi, lebih ke hidup normal? Nggak bisa. Tapi ya orang yang selalu berpikiran negatif, ngelihatnya salah doang, itu mengganggu loh. Gangguan jiwa. Iya lah, pasti. Tapi Andre sekarang umur berapa ya? Oh, 28. 28. Iya. Aduh, 28 masih segini udah telat banget. Saya dulu kayak gini nih, umur 19 tahun. Ini dia berapa sih? Dia stres, depresi, tekanan batin, dan banyak hal. Dia tuh delusi, ada ngeliat makhluk-makhluk halus di pikiran dia. Iya. Menyeramkan sih. Kita harus jangan panik ya, Clara. Jangan panik. 25 sampai 30 itu kan yang quarter life crisis itu. Quarter life crisis 25 sampai 30. Udah mulai bingung gue mau jadi apa, gue mau ngapain, Yes. kenapa hidup begini
ini aja. Iya. Ini kayaknya dia depresi, tertekan. Akhirnya dia ungkapin semua di sini. Iya, benar. Kenapa Mas Andri? Apa yang dirasa? Kasih tahu, kita ceritain. Nggak tahu. Kamu kayak benci banget ya lihat Roy. Saya nggak senang sama dia. Saya nggak senang. Kenapa? Bapak saya buat salah ngomong. Saya minta maaf kalau ada kelancang. Nggak bikin salah apa-apa, dia minta maaf. Kan dia mau bantu kamu. Iya, kalau saya ada salah kata atau lancang, ya saya minta maaf. Ini sifatnya dia atau dia dipengaruhi hal gaib, Surah? Kalau saya lihat ini sifatnya dia. Bukan karena teman-teman gaibnya. Bukan, saya melihat dari mata batin saya. Saya melihat keluarga yang tidak lengkap atau tidak utuh. Betul begitu? Bang, saya Saya melihat mamanya atau apa-apa yang tidak akur atau bahkan bisa berpisah. Dari mamanya sini, bapaknya sana, kemudian tidak ada Komunikasi yang baik. Yes, itu yang dalam penglihatan batin saya. Apakah betul, Andri? yang saya mau berbohong. Broken home. Saya lihat lagi dalam mata batin saya. Dia berada di lingkungan yang salah. Dia harusnya tidak di sini. Saya ngeras tidak di dunia semacam obat-obatan. Saya tidak mau itu terjadi. Dan tolong hentikan. Andri di sini malah jatuh ke kubangan, lalu dia bermain guna-guna atau santet, ketagihan, dan akhirnya nggak bisa balik ke alam Yang biasa. normal, yang wajar. Orang ya kalau punya kebanyakan jimat bawaannya ya kalau nggak cocok gitu-gitu gubrak. Emosional. Iya pasti lah begitu. Iyalah. Nggak tenang. Ya, pikirannya dipengaruhi sama jimat-jimat itu, apalagi ada yang ngisi juga benda-benda itu. Kak Meta, kalau kamu punya jimat Gimana? gak? Aku nggak ada, aku hilangin. Dibuang lah ke Iya, laut ya. udah nggak ada. Emang dulu pernah sih sempet dikasih gitu, cuman Kan memang di industri ya aku entertainment jadi kan. kayak merasa takut untuk kedepannya nanti gitu loh. Karena Iya. bisa jadi justru bumerang ya. Betul. Dan saya, oke, Andri ada lagi kayak yang kamu ingin sampaikan. Kamu nggak suka sama saya, oke, baik, nggak apa-apa. Lalu ada yang bisa saya bantu lagi. Kalau kamu ngeliat Roy, apa dia Andri ini beneran punya banyak sosok teman gaib, Roy? Menurut vision kamu? Menurut vision saya, dia mempunyai banyak teman gaib. Saya biasa ritual. Untuk manggil dan komunikasi dengan mereka. Itu teman gaibnya dari mana ya? Ya, saya biasa ritual untuk manggil teman gaib saya. Ritual itu belajar dari mana? Saya belajar dengan sendirinya aja, saya belajar. Saya ikut lihat. Iya, jadi tuh dia kayak sesat gitu loh, Kak Meta. Jadi nyoba-nyoba ngeracik, malah jadinya tenggelam. Jadi mengikuti apa kata kita aja, kata dia sendiri ya. Dia manggil teman gaibnya dengan cara ritual. Ritualnya dia ngelakuin sendiri. Terus dia merasa terganggu. Nah, bisa begitu. Terus dia nggak bisa ngilangin. Terus apa yang bisa kita bantu? Kalau dia nggak mau sebenarnya. Iya. Dia masih ritual, dia cari temannya. Kamu mau ritual kah? Ya, saya pengen ritual. Mungkin ada yang perlu disediakan, mungkin dari perut, pisang atau... Saya bawa. Andri, saya mau lihat muka kamu 1-2 detik. Nanti saya blur. Silakan dipakai lagi. Kamu melihat sesuatu? Ini silakan diambil. Kenapa ada yang kamu lihat, Tera? Ada yang beda dari wajahnya.
Wah, Itu apa? itu bunga yang dari makam ya sih? Apa, sorry? Bunga mawar gitu. Ini tuh nggak Ya tahu. bunga setaman. Ya. Ini ada Bunga keris. Bunganya di mana tuh? Bawahnya. Ya. Oke. Jadi di atas itu ada telur, Keris, ada keris, air mawar. sama itu apa tuh? Oh, ini kadal. Beneran lo itu kadal lo? Ini kadal mati menadakan. Dia ingin tumbal di sini. Kadalnya serem. Di belakang. Osmet. Penonton. Serbu. Serbu semua. Serbu semua. Serbu semuanya. Serbu. Semuanya datang sini. Serbu dia. Serbu. Dia belum keluar. Kalian bangunin deh. Serem banget nih. Udah. Dudukin di sini aja di meja ini. Oh, setinya benerin mejanya. Di sini nih sampai dia di tengah. Geser lagi ke tengah. Kalian boleh balik. Itu apa namanya, kadalnya bisa disingkirin gak sih? Geli. Tuh itu. Kadalnya. Sini nih kita. Dipinggirin aja, dipinggirin. Udah biarin di sini dia. Saya pengen ajak dia ke ruangan mediumisasi untuk cleansing lebih dalam lagi. Kita angkat dia. Oh, berdua bawa candle ya? Bawa ini. Kameta nggak apa-apa kan? Enggak, aku. Lu nggak pengen muntah kan? Tapi mual gitu. Iya. Saya butuh bantuan orang untuk ngangkat ini. Dingin banget tangan aku. Ya, pengen dulu. Kita angkat ke ruangan mediumisasi. Awas kepalanya. Kita kesana juga ya? Aku biarin sini aja.
Udah, apa. Kamu kenapa, Mas? Siapa? Andri. Andri. Kamu saya kita di situ kali sama Bayu di depan biar aman. Bayu di sini dekat. Dan Sini, men. takut ada dia nyerang balik. Kamu kenapa? Aduh, Apa? kepala saya nggak tahu benar-benar ngeblank. Tiba-tiba pusing. Duduk sini. Hadap ke sana. Saya akan ngobatin kamu, bukan bikin kamu celaka. Ini agak sedikit diredupkan, aman nggak? Kira-kira? Aman kayaknya. Boleh Kolom diredupin lightnya. sedikit nggak? Kolom lain. Ruang mediumisasi tolong diredupin sedikit. Kamu sini, tangan kamu. Kita bersahabat ya. Kejahatan nggak akan habis dengan kejahatan. Serem. Ayo. Kamu hadap sana. Aku bantuin kamu. Mas Andrinya ikutin aja dulu. Ini justru Roy mau ngebantu loh. Kau di depan semua deh. Oke. Terus. Aku doain dari belakang ya. Sambil jongkok aja kalian. Keluar kamu semua. Gila, Keluar ya, Roy. kok bisa kayak gitu ya? Itu apa tuh warnanya? Keluar semuanya. Ya Allah, banyak banget. Gila. Itu makhluk halusnya keluar loh. Kamu pernah lihat gak orang bisa keluar asap kayak gitu? Iya. It's like magical, right? Mas Andri. Ini barusan yang tadi dia ngamuk-ngamuk itu keluar ya, Roy. Iya, semua keluar dari badannya. Gile. Kayak ini imagine. Iya deh. Kamu udah ngerasa lebih tenang belum? Sekarang apa yang kamu rasain? Hah? Nggak tahu, saya lemes banget. Lemes? Ya. Gila tuh badannya keluar asap. Dan gak berhenti-berhenti asapnya. Bay, lihat deh Bay, punggungnya dia Bay. Keluar terus loh. Dan baunya nggak enak banget ya, Roy. Itu bau apa ya? Kayak itu ya, Ya, amoniak amoniak. atau cat rambut. Kayak seperti itu. Gila, keluar banget. Apa rasanya, Mas Andri? Seperti ada sesuatu yang keluar dari badannya ya? Lihat yang Seperti keluar dari ada badan sesuatu saya. yang keluar ya. Apa kamu merasa kepanasan atau kedinginan? Tadi sih panas. Panas. Ya. Di mana? Rasa di situ panas banget. Tapi sekarang Sekarang gimana? Udah agak enakan sih sekarang. Itu keluar terus loh. keluar terus loh asapnya. Gile. Saya berdoa semoga kamu jadi anak yang baik ya. Kamu perlu air kembang nggak untuk netralisasi? Saya Kamu butuh. harus normal lagi, Boleh minta Indri. air kembang.
sampai kapan itu bisa begitu terus tuh? Gak berhenti-berhenti asapnya? Iya. Dia kekuatannya banyak soalnya. Oh, Kamera nangkep. kamu lawan emosi kamu. Iya, berasa. Amazing kan? Bagus kan? Keluar semua. Keluar semua. Keluar semua. Kalau mau muntah, muntahin ya. Gila ya. Dimuntahin aja, jangan ditahan Mas Andri. Cet, meta. Jangan jatuh, jangan jatuh. Jangan jatuh, jangan jatuh. Tinggal lemusnya doang ya, Roy. Tinggal mesin doang. Jangan jatuh. Ah, kasihan lo tadi penontonnya. Iya, Sampai dipukul sama dia. iya. Penontonnya dipukul ya? Iya, tadi. Asapnya dari badan dia kok nggak bisa habis ya? Iya ya, padahal udah diituin air ya, Ray. Iya. Sama bunga. Dia kayak ini namanya kekuatan gaib ya. Bisa kayak gitu ya. Iya. Mas Andri juga harus ngelawan sih. Andri Bisikan-bisikan itu. Agak sekarang lebih Andri. ketenang deh. Andi or Alvin. Coba. Andri. 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 Ditahan ya Mas Andri Iya ya, betul biar kata semua Roy, kalau dia keluar. seperti ini terus dia nggak akan ada temen ya. Nggak ada lah yang mau temenan kalau kayak gitu terus. Iya. Saya pikir sundel bolong aja yang bisa bolong dan keluar belatung dan asap. Ternyata manusia biasa juga bisa mengeluarkan asap ya dari energi makhluk halus. Mas Andri, bisa berdiri? Sudah bisa? Kamu kasih Mas Support. Iya, support for him. Untuk diri. Ayo. Yuk berdiri yuk. Kamu udah agak baik sekarang? Ya, tapi agak pusing, Yuk. Awas. Awas. Kamu udah agak harus tenang ya. Kamu kalau ada sesuatu kayak gitu kamu lawan. Aduh, jangan please. Duduk ya. Tenang. Kenapa? Bagus tuh kalau ada bayangan dari belakang. Iya. Bentar. Sosok ini salah satu temannya ya, Ray? Iya, Sama sosok ini gambarnya. salah satu teman. Mas Andri, tolong kamu jadi anak baik. Sekarang udah waktunya berbuat baik. Masih berasap juga. Masih keluar terus.
Maskernya boleh dipakai lagi mas ya. Gila. Makan kadal, makan telur Makan mentah kadal, makan bunga, badannya keluar asap. Justru malah mengundang hal-hal gaib ya. Iya, makhluk seperti apa ya Andre itu punya kemampuan yang seperti dari asapnya seperti itu. Udahlah mas, jangan ritual-ritual lagi. Jangan berteman dengan hal-hal gaib lagi. Hidup normal aja, coba jalanin. Iya. Hidup kamu akan jauh lebih baik lagi deh. Apalagi kamu banyak teman-teman di lingkungan kamu. Banyak kok orang yang lebih menyenangkan. Pacar nggak punya? Ada Enggak sih, saya untuk saat ini belum. saat Apa? ini. Sorry ya, Untuk kalian saat ini saya belum. Gimana dia Karena mau saya pacar? Dia bilang Nggak katanya suka sama manusia. Gak manusia juga suka kan. sama sesama manusia. Jadi pacarnya gaib ya. Jangan deh, jangan sampai malah. pacarnya gaib, serem. Dewi ular gitu. Waduh. Tapi justru kalau Mas Andri ketemu dengan orang-orang baik, teman-teman baik gitu ya, akan membuat Mas Andri itu punya mimpi, punya visi yang bisa support Mas Andri jadi seseorang sih. Tapi kalau malah terus-terusan berteman dengan makhluk gaib, mereka nggak bisa bantu apa-apa untuk membuat Mas Andri jadi lebih baik. Justru malah membuat makin terpuruk ke dalam. Oke Mas. Ada lagi mau sampaikan, Roy? Tanya. Sekarang banyak-banyak istighfar, ibadah aja yang seharusnya dijalanin oleh manusia, kamu jalanin, kamu lakukan. Karena tidak ada rezeki itu datangnya dari gaib. Akan tetapi rezeki itu datangnya dari teman, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Iya, saya setuju sekali. Ya, makasih Mas Roy. Mudah-mudahan Sekarang dipahami ya. Ya, Andri masih nggak suka sama saya. enggak sih udah. Ya, Udah tenang Tadi ya. karena pengaruh kali ya, Roy. Tapi sekarang udah bener normal, biasa-biasa aja kan. ya. Baiklah, Udah boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam, makasih. terima kasih. Tersesat tanpa tujuan, begitulah ciri-ciri manusia yang tidak menyayangi dirinya sendiri dan mendekatkan diri ke Tuhannya. Hanya rasa penyesalanlah yang menjadi akhirnya. Kalau mendengar cerita dari Andri, banyak benda-benda mistis mungkin ya yang menjadi pengikat dia dengan teman-teman gaibnya ya, Roy. Iya, Di rumahnya ya. di rumahnya. Kamu ngeliat dia masih Saya punya. ngelihatnya bejibun dan banyak sekali di rumahnya ataupun di lokasinya dia menyimpan barang-barang tersebut. Atau bahkan bisa mengejutkan sekali dia masih melakukan ritual dengan sesuatu dengan kadal atau cacing atau apapun itu. Dan nggak bisa dibayangkan dia makan kadal, yang kadal mentah terus dimakan, telur juga seperti itu, apalagi di luar Itu mungkin dia. bisa makan binatang yang lain. Makanya harus ada penelusuran ya, Roy. Iya, kita akan melakukan penelusuran dan rekan kami Frisley akan melakukan penelusuran lebih lanjut. Baik, setelah ini Frisley dan tim Menembus Mata Batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Andri. Ini serius rame banget di sini. Ini sekeliling kita aja tuh banyak banget. Sri mana ya? Kak Sri? Ya, Kak, partisipannya mana? partisipannya masih di sana. Aku ajak sini nggak mau. Dia bilang takut atau trauma gimana gitu. Kamu bisa bantu juga nggak? Ya udah, yuk kita ke sana deh. Yaudah. Dia nggak mau. Nggak mau. Tapi udah dikasih tahu kan? Udah aku Nggak kasih mau tahu. Bantuin dia. Dia bilang takut sama makhluk yang di situ. Gimana, Cup? Mas. Mas, Kita semua udah diganggu loh. Dia minta tolong. Mas, maaf. Kita di sini mau ngebantuin Mas kok. Saya kalau misalnya nggak ada, ya kita bingung juga jimatnya itu diambil di mana dan sebagainya. Saya udah dibersihin, Mbak. Tolong, Mbak. Tolong, Mbak, jangan ganggu saya, Mbak. Ya udah gini aja deh, Kak. Kalau emang adik saya nggak mau, biar saya aja yang gantiin. Saya ngulangin barangnya, gimana, Kak? Bisa? Kakak, Saya kakaknya. oke. Ya udah kalau gitu aja deh. Oke, kalau gitu aku siapin masker sama clipper bentar. Masnya juga tahu kan tempat jimatnya ada di mana? Tahu. Berarti ikut aja ya. Iya. Kak, tolong juga ya. Iya. Oke, masnya sebelah sini.
saya pasang piton dan masker. Mas, yaudah Mas tunggu di sini aja ya. Mas tenang aja, biar kita semua nanti yang bantuin. Yuk Kak. Oke pemirsa, karena partisipan kita nggak berani untuk masuk dan dia benar-benar takut, jadi kali ini saya ditemenin sama kakaknya langsung, dan kakaknya yang akan membantu saya untuk mengembalikan jimat tersebut. Dari tadi kan aku emang udah sempet nunggu di sini agak lama, dan aku tuh diganggu sama makhluk yang ada di samping sini. Sosoknya itu laki-laki tinggi, besar, kayak berbulu semua gitu. Tuh, ada yang gerak juga tiba-tiba. Dari tadi banyak banget yang ngeliatin kita. Kayak bener-bener tahu kedatangan kita di sini tuh untuk mengembalikan barang-barang. Jadi kayak banyak yang ngikutin kita. Aku juga nggak tahu kenapa nih pemirsa. Tapi sosok ini bener-bener ajak aku untuk interaksi. Kak Sri, temennya tadi mana? Ada Ya. kan? Mas, Iya? waktu Mas ngambil jimat itu di sebelah sini ya? Enggak, sebelah sana saya. Tuh, sebelah sana kamu. Mas yakin? Soalnya aku ngelihat sosok yang dari tadi ngikutin dan akhirnya dia berhenti itu di sini. Enggak, saya yakin saya sebelah sana. Ya tunggu deh. Pemirsa, aku mau minta kamera thermal dulu. Kak Sri, Iya, ya. Kak, boleh tolong siapin kamera Oke. thermal? Ya, pemirsa, kenapa aku minta kamera thermal? Karena aku berharap eksistensi dan keberadaan dari si makhluk ini bisa terekam di kamera itu. Tadi Mas bilang di mana Mas? Sebelah di situ sana. ya? Iya, sebelah sana. Tapi nggak ada apa-apa kalau di situ. Tuh, bener kan? Saya dilihat, itu jelas banget. Kak Sri. Ya. Kasih Kak. Mas, gini aja deh, jimatnya ada di Mas kan? Iya, ada. Dan sekarang aku minta tolong Mas untuk balikin ke tempat yang aku bilang tadi, di sini. Karena makhluknya bener-bener nungguin di situ. Iya, di situ ya Mas. Pelan-pelan. Kayaknya itu nanti kita kubur aja Mas. Kubur aja. Iya. Apa itu? Oh, itu kenapa? Oh, jadi dia Mas sadar Mas sadar. Kakak, minta air sama garam. Tolong. Ini Mas sadarin. Ya Allah, kakak. Ya Allah. Kak, tolong ya, ditahan dulu. Mas. Sabar, Bro. Mas sadar. Sadar. Hati-hati. Alhamdulillah. Oke, sekarang Mas fokus ya, jangan gampang terkecoh. Pemirsa, yang aku lihat kenapa pada saat Mas yang ngembaliin jimat, temennya langsung kerasukan, karena sosok yang ada di sini itu mengincar Masnya dari awal. Tapi waktu ngambil jimat itu Masnya juga ikut ya? Iya, ikut juga dia. Mas yang ada di sini itu gampang banget terkecoh pemirsa. Karena rasa takut dia yang terlalu besar, jadi dia gampang terkecoh, akhirnya makhluk ini lebih tertarik ke dia. Tadi belum ya jimatnya? Iya, belum. Kita harus kubur. Ini aku Ya, coba Kak, tenangin ya. Tolong ya Kak. Tunggu ya Kak. Ayo Mas, sekarang sama saya aja. Hati-hati ya Mas. Oke, udah. Mas ngomong juga ya Mas dalam hati, minta maaf kalau Mas sudah ngambil, sekarang mau dibalikin biar dia nggak ngeganggu Mas lagi. Pemirsa, sosok itu sekarang masih ada di tempat yang sama, tapi sosok itu auranya nggak makin pekat kayak tadi pertama kali aku ketemu. Mbak, langsung aja deh. Ya. Jimat yang diambil sama adanya itu di mana ya? Di sekitar sini, cuman posisi di mananya itu saya kurang tahu. Saya boleh lihat jimatnya? Boleh. Ini Mbak, ada.
pemirsa, yang aku rasain aura ini memanggil keberadaan makhluk yang ada di situ. Jadi tadi ada makhluk yang ngintip-ngintip. Pas aku coba untuk ngeliat lokasinya di mana, dia ngintip dan dia ngarahin kita untuk masuk. Kita langsung masuk aja. Mas, tolong tenangin temennya ya. Yuk. Oke, makhluk yang tadi aku temuin itu masuk ke dalam. Aku yakin banget kalau tempat jimat ini ada di dalam. Nah, bener kan? Ayo Mbak. Nih, makhluknya sekarang ada di sini nih. Kayaknya bener deh, ini titik jimat ini ditemuin sama adanya Mbak. Enggak, dia ke sebelah sana. Tunggu. Oke Mbak. Maunya apa sih? Pemirsa, aku nggak ngerti ya. Dari awal masuk si makhluk itu ngarahin kita untuk datang ke sini dan dia tadi berdiri di sana. Makanya aku yakin kalau jimat ini ada di sana ditemuinnya. Terus dia pindah ke sini dan sekarang dia ada di belakang situ. Mau kamu tuh apa? Oke gini aja, karena makhluknya ini usil dan dia pindah-pindah, aku minta tolong Kasri aja untuk lock kamera di sini. Kasri? Ya. Aku minta tolong di lock kamera ya kak di tempat sini? ini ya, dan minta tolong ambilin daun. Daun apa? Daun apapun itu. Soalnya aku perlu memancing keberadaan dari si makhluk itu. Aku bakalan komunikasi sama dia, ngasih tahu kalau misalnya minta tolong dia ngasih tahu tempat dia itu ada di mana. Nah, nanti disitulah kita kembaliin jimat ini. Oke pemirsa, ini kamera udah selesai di set. Kita tinggal nunggu Kasri bawain daunnya aja. Tunggu ya Mbak. Daun kayak gini? Iya, boleh Kak. Kasih ya. Oke pemirsa, ini daunnya udah aku taruh di sini karena aku yakin akan ada eksistensi yang ditunjukkan oleh makhluk yang ada di sini. Setelah itu kita pantau duluan aja yuk Kak ke ruangan sebelah, ke monitor. Oke pemirsa, sekarang kita mau melihat karena aku yakin banget akan ada eksistensi yang ditunjukin sama makhluk yang ada di sini. Mbak, ini dilihat ya. Karena tadi yang aku bilang pas aku mau naruh jimat, makhluk yang nih ada di sini pindah-pindah. Sekarang ini makhluknya masih berdiri di satu titik pemirsa. Tuh, lihat kan? Daunnya bergerak. Sekarang daunnya itu bergerak. Oke, berhenti lagi. Ini jelas banget pemirsa. Jadi daunnya terbang dan aku nggak ngeliat makhluknya. Cuma aku ngerasain energinya itu emang bener-bener besar. Kak, kameranya jatuh kak. Iya. Hati-hati mbak. Aduh. Oke pemirsa, sosoknya ini emang bener-bener usil. Sampai kamera yang udah di lock pun dijatuhin. Tadi daunnya itu ke arah mana ya? Sini bukan. Tuh. Oke pemirsa, sosok ini sekarang nggak ada di antara kita. Tapi energinya ini benar-benar kerasa. Dan dia ngasih tanda ke kita kalau tempat jimat ini ada itu di sini. Jadi ini emang benar-benar harus cepet-cepet dinetralin. Kasri, aku minta tolong garam ya kak, tolong dibawain ke sini. Oke.
kita tinggalkan di sini. Ini harus disita karena sosok yang tadi itu emang benar-benar usil dan dia berusaha untuk memindahkan jimat ini. Dan dia juga akan berusaha untuk menarik perhatian orang lain untuk mengambil jimat ini. Jadi daripada ada lagi orang yang ngambil jimat ini dan bermasalah, mendingan ini disita aja. Tunggu Kak. Tolong disita ya Kak. Siap. Oke pemirsa, sekarang udah selesai semuanya. Semoga setelah ini keluarga Mbak udah gak ada yang ganggu ya. Kak, aku mau ngaku. Ngaku apa? Sebenarnya aku juga suka nyari-nyari benda pusaka seperti itu. Dan sekarang aku menyimpannya. Aku pengen kakak bantuin aku untuk membersihinnya. Aku ngambilnya juga masih daerah sini aku. Di daerah sini juga? Iya. Jadi Mbak juga sering nyari-nyari kayak gini ya? Bareng sama adenya? Dan mereka itu semua sebenarnya aku yang ngajarin. Oke pemirsa, pantesan mungkin kakaknya juga tadi ngerasa bersalah dan kenapa dia pengen banget ikut. Yaudah, Mbak tolong kasih tahu saya ya di mana tempatnya. Oke pemirsa, jadi Mbak ini sering melakukan ritual, bahkan dia yang mengajak adiknya dan teman-temannya juga melakukan ritual dan mencari barang-barang seperti ini. Kak, ada api kak? Mas! Siapa itu? Oh, hati-hati. Ini apa? Tunggu. Hati-hati. Kak Sri, Kak, aku minta tolong kejar orang yang tadi ya, Kak. Biasa ini. Kambing. Hati-hati, itu juga ada. Aku yakin deh orang yang tadi itu habis melakukan ritual. Mbak, kalau ritual itu kayak gini? Enggak seperti ini. Kami memang melakukan ritual, tapi nggak seperti ini. Nggak kayak gini? Nggak. Jadi orang yang tadi itu... Enggak, aku nggak kenal. Oke. Oke pemirsa, ini bisa dilihat. Gimana Kak Sri? Gak ada, nggak ketemu. Kak Sri tetap di sini ya Kak. Itu hati-hati Kak, ada kepala kambing. Oke pemirsa, ini bisa dilihat. Kayaknya nih, lihat deh Kak. Iya, ini kayak dibuat garis. Dan aku yakin banget pemirsa, kalau si orang yang tadi itu ngelakuin ritual untuk menyelakai seseorang karena dia sampai ada kepala kambing itu, dan biasanya itu pasti mengorbankan seseorang. Serem banget sih. Mbak, yaudah, jimat ini Mbak temuinya di mana? Di sini. Di sini. Di sini juga. Iya, di sini. Iya, pemirsa, aura di sini emang benar-benar pekat. Mungkin emang di sini titik di mana banyak orang meminta sesuatu atau melakukan ritual, tapi beda-beda ritualnya. Karena ini kayak dibuat lingkaran dan udah Kak, kayak ini harus cepet-cepet kita netralin. Itu udah. Ini apa? Pemirsa, coba awas, aku takut masih ada lagi. Ini ada lagi. Itu benda apa, Pris? Kayaknya orang-orang yang nyari benda itu rata-rata banyak di sini deh Kak. Kayak tadi aku bilang, auranya itu di sini negatif banget. Ini buru-buru kita netralin aja deh Kak. Aku minta tolong ngambilin garam ya Kak. Oke. Mbak, karena ini Mbak yang ngambil jimatnya, jadi yang harus mengembalikan itu Mbak juga ya. Nih, sama jimat yang tadi ya? Iya Kak.
Lihat deh. Lihat deh. Pemirsa, ini dia yang tadi aku bilang auranya itu negatif dan sangat besar. Jadi ketika mau dinetralin, ada perlawanan dari benda ini. Udah deh Kak, kita bakar aja semuanya. Aku minta tolong Kak, itu ada kepala kambing tolong diambil taruh di sini ya Kak. Sama panggilin 2 temennya yang tadi ya Kak. Oh ya. Semuanya aku minta kalian juga fokus di sini. Kalian mohon ampun juga, dan ini jadi pelajaran untuk kalian. Kalau ritual kayak gini emang nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada baiknya untuk kehidupan kalian. Jadi setelah dinetralkan ini, semoga kejadian ini nggak akan kalian ulangi lagi ya. Kak, aku minta tolong dibakar ya ini. Pemirsa, ini udah semua jimat-jimat yang tadi sempat ditemuin juga saya netralin di sini. Kak Sri, aku minta tolong nanti abunya sisanya tolong dibawa nanti biar kita lalu. Mbak, Mas, setelah ini tolong dikasih tahu juga ke temennya dan ke adiknya jangan pernah ngelakuin hal yang sama lagi ya. Alvin dan Andri, 2 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Dua-duanya adalah pelaku mistis yang melakukan hal yang sungguh di luar dugaan, bahkan membuat kacau di studio. Penonton kami sempat terluka dan juga tadi sempat ada yang disakiti, tapi ya syukurnya semuanya baik-baik aja. Dan Roy juga tadi sudah melakukan cleansing ya buat Alvin dan Andri. Gimana tanggapan kamu, Roy? Tanggapan yang mana nih? Alvin atau Andri yang menurut kamu lebih berbahaya sebenarnya? Andri. Andri ya, karena dia punya teman-teman goib, jadi dia ngerasa manusia itu adalah teman yang menyenangkan. Menurut saya Andri itu nggak cuma punya teman-teman goib, tapi dia punya masalah gangguan kepribadian. Nggak mungkin orang itu nggak bisa bersosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, gitu loh. Kalau dia udah sampai bilang kayak gitu, artinya ada yang salah dengan dia. Di otaknya ada yang kurang gesrek gitu. Iya, betul. iya. Iya sih, kalau menurut aku yang Andri tadi itu malah ke dirinya sendiri ya. Iya. Iya, betul kata gesrek. Gesrek. Ya manusia kan makhluk sosial. Cuma memang ada sih makhluk gaib di tubuh dia, memang tadi benar kata Roy banyak ya. Banyak. Karena aku juga tadi merasakan sampai mual gitu, sampai mau muntah. Tapi kamu nggak Aku merasa. Iya, aku tadi pengen muntah, tapi aku masih yang aku tahan-tahan gitu. Ya mudah-mudahan kedua partisipan kita malam hari ini setelah dari Menembus Mata Batin bisa mendapat kehidupan lebih baik. Amin. Ya. Ratu Meta, terima kasih Ya. sudah hadir di Menembus Mata Batin Sama-sama. kembali. Terima kasih juga Bayu. Sukses untuk semua rencana Iya. baiknya. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih. Malam hari ini. Menembus Mata Batin. Pemirsa, jika hal buruk terjadi pada Anda, janganlah Anda pernah mengeluh. Jalani dengan ketabahan dan jadilah pribadi yang kuat. Karena Tuhan pasti menyiapkan suatu tujuan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.